Halo para pecinta dan peternak burung lovebird di seluruh Indonesia dan terkhusus di Balikpapan. Di video kali ini kita akan membagikan tips untuk pemasangan gelodok luar beserta perlengkapan kandang ternak kita. Ya, di hadapan kita sudah tersedia kandang kotak berukuran 60 x 45 cm yang biasa digunakan untuk beternak burung lovebird ya. Cukup ideal ukurannya, cukup untuk satu pasang. Nah, langkah pertama yaitu kita potong jerujinya kurang lebih 3-4 ya, kita lubangin supaya sesuai ukurannya dengan lubang gelodok seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, gelodok kita pasang. Kemudian untuk pengaitnya di peternakan saya menggunakan paku dikaitkan ke kandang kotak seperti tampilan saat ini ya. Proses saya memasang paku untuk mengaitkan gelodok dengan kandang. Itu ada beberapa jenis gelodok ya, atau beberapa model. Ada gelodok luar, ada gelodok yang dipasang di dalam kandang itu. Kemudian ada juga beberapa bahan gelodok, mulai dari plywood, papan, kemudian jati merah ya, dan banyak lagi lainnya seperti itu, sesuai dengan selera dan keuangan juga ya. Silakan disesuaikan. Kalau misalkan mau yang murah bisa jadi banyak ya berbahan plywood, tapi kekurangannya kalau untuk berbahan plywood apabila dipasang di dalam kandang maka plywoodnya mudah untuk digigitin sama burung lovebird kita. Bahan plywood sangat cocok dipasang untuk gelodok luar. Selain karena ringan, dia juga terhindar dari gigitan-gigitan lovebird. Oke, langkah selanjutnya yaitu pemasangan tangkringan dan cepuk untuk pakan dan minum ya. Kita pasang. Untuk cepuk sendiri ini adalah cepuk bawaan dari kandang ternak kita. Ketika kita beli, untuk perkiraan harga saat ini kisaran 165 sampai dengan 200.000 ya. Banyak dipasarkan di kios-kios. Nah, untuk pasangan burung lovebird yang saya masukkan yaitu burung lovebird pasangan Biola Green dengan Biola Green. Ini jodohan baru dan memang usianya baru memasuki 1 tahun. Sangat cocok, ideal untuk diternak gitu ya, karena dari gen pun sudah cukup matang sebagai indukan, sudah siap untuk berproduksi. Selain itu juga dari tampilan warnanya, visualnya menurut saya cukup baik ya. Makanya saya memilih mereka sebagai artis di video ini. Bisa kita lihat ya untuk penyesuaian mereka terhadap kandang yang baru ini gitu. Kalau teman-teman perhatikan, posisi pintu gelodok itu masih terbuka ya. Pintu gelodok masih terbuka. Ada kelebihan atau keuntungannya juga ketika mereka belum terbiasa dengan kandang ini gitu. Jadi mereka tidak sembarangan atau tidak langsung masuk ke dalam gelodok. Misalnya mereka langsung masuk ke gelodok, maka mereka bisa keluar. Nah, itu salah satu hikmahnya, mereka masih membutuhkan masa adaptasi. Nah, jangan lupa. Dan akhirnya saya tutup gelodoknya.
untuk mengantisipasi mereka menyadari bahwasannya pintunya masih terbuka gitu kan. Kita tutup nih sekarang. Oke, kita lanjut nonton lagi Biola Green kali Biola Green. Insya Allah bersih. Kita lihat sendiri ya kepalanya ya, cukup orang menyala gitu ya. Oke teman-teman, silakan apabila ada yang ingin menambahkan daripada settingan kandang di peternakan saya. Jadi minimal ada glodok, kemudian cepuk buat pakan dan cepuk untuk minum, itu sudah satu set. Ditambah dengan tangkringan, silahkan mau model tangkringan yang terpasang vertikal atau horizontal, sembarang saja. Dalam beternak kita harus mengikuti kemauan burung lovebird kita gitu ya. Jadi apa yang diinginkan burung lovebird, apa yang tidak dimau sama burung lovebird, sebisa mungkin kita turutin. Karena apabila mereka tidak berproduksi, maka yang akan pusing adalah pemiliknya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak mau, ya kita turutin. Seperti itu. Seperti misalnya mereka sudah kita sediakan pakan dengan bijian millet putih, millet merah, kenari seed, gabah dan lain sebagainya. Nah, mereka banyak hambur-hambur untuk millet putih misalkan. Oh, bisa jadi mereka hanya suka dengan millet merahnya atau millet kuning dan lain sebagainya, atau bahkan suka gabahnya aja seperti itu. Nah, ini sebagai pelengkap tambahan ya, kita tambahkan juga tulang sotong sebagai asinannya si burung lovebird agar kalsiumnya terjaga dan harapannya kesehatannya juga menjadi penunjang gitu ya, jadi penunjang kesehatannya burung lovebird kita gitu. Dan ada juga bata merah sebagai pengasah paruh, burung lovebird agar tidak tumbuh panjang gitu ya, sehingga tetap runcing, tetap indah, dan pada saat meloloh pun nanti tidak kesusahan gitu ya, tidak kesulitan. Karena apabila paruh gajah itu cukup membutuhkan ekstra ya untuk memecah millet, kemudian meloloskan ke anak juga butuh usaha yang lebih seperti itu ya. Terlihat ya burung lovebird kita sedang adaptasi untuk akan memasuki glodok gitu. Nah, biasanya di tempat saya burung yang akan masuk ke glodok itu kisaran 1 atau 2 hari itu insya Allah dia sudah mulai memasuki glodok seperti itu. Nah, untuk saat ini bahan sarang yang kita akan gunakan itu memang belum saya sediakan gitu, karena di 1-2 hari biasanya saya memang fokus untuk mereka adaptasi dengan seisi kandang, mulai dari pakannya, posisi cepuknya gitu ya, kemudian tangkringannya, mereka nyaman dulu di situ sehingga nanti ketika kita buka tutup pintu itu tidak gelabakan. Termasuk mereka adaptasi dengan posisi glodok yang biasanya diternak dengan posisi glodok dalam, pasti ya, dengan adanya posisi glodok di luar, pasti mereka membutuhkan masa adaptasi lagi gitu ya, tidak langsung masuk tidur gitu, tidak. Makanya semua butuh proses, dan peternak pemula khususnya juga harus bersabar gitu ya. Kita harus bersabar, dinikmati saja, meskipun memang harga burung lovebird saat ini memang cukup di bawah standar ya. Nah, untuk itu juga buat teman-teman yang memproduksi burung lovebird di lokal, harapan kami sih tidak
sembarangan untuk memberikan harga murah gitu ya, karena memang usaha yang kita keluarkan itu pantas dan layak untuk dihargai seperti itu. Ada di konten saya sebelumnya juga membahas tentang update harga lovebird, bisa dicek ya di konten saya yang lain seperti itu. Harapannya minimal harga-harga tersebut bisa menjadi acuan teman-teman yang khususnya yang berlokasi di Balikpapan, sehingga kita bisa menjaga kestabilan harga pasar burung lovebird kita. Nah, selanjutnya untuk burung yang akan kita ternak, kita perlu menambahkan sayur kangkung ya, kangkung, cambah, itu bisa menambah fertilitas burung seperti itu, dan meningkatkan birahi secara alami gitu ya. Alhamdulillah di peternakan saya tidak menggunakan vitamin-vitamin yang meningkatkan birahi gitu. Jadi memang sudah alami saja gitu. Termasuk juga air minum yang saya gunakan gitu ya. Nanti di konten selanjutnya insya Allah kita akan bahas macam-macam air yang bisa digunakan buat teman-teman sebagai penunjang ternakannya gitu, agar burung bisa terjaga kesehatannya dan terlebih juga dengan cara yang alami gitu. Kita lihat burungnya sedang adaptasi untuk penyesuaian dengan kandang yang baru. Mungkin cukup dulu sharing terkait dengan settingan kandang ternak di Romansa Lovebird Farm. Terima kasih. Assalamualaikum.